Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak Hafidz Taqiyuddin MAHK selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrah dan iradahnya kita masih bisa diberikan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam terlupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya, insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS, ya, ujian akhir semester terkait mata kuliah Ushul Fiqih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas terkait salah satu silabus atau materi yang sudah didiskusikan bersama kawan-kawan kelas, baik itu secara offline maupun online. Di pembahasan kali ini saya akan mencoba untuk membahas terkait Ta'arud al-Adillah. 2000 years later. Oke. Sebelum masuk ke materi, karena kita belum kenalan, jadi kita terlebih dahulu perkenalan. Perkenalkan, nama saya Naufal Fawaz Zaki. Status mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Usuluddin dan Adab, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Oke, sebagaimana yang telah disinggung di awal, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu Ta'arud al-Adillah. Jadi begini teman-teman, menurut para ahli usul fikih, Ta'arud al-Adillah itu secara bahasa adalah pertentangan antara dua dalil. Nah, namun secara istilahnya seperti apa? Secara istilahnya itu Ta'arud al-Adillah adalah pertentangan antara dua dalil atau kontradiksi antara dua dalil syar'i yang dimana saling menuntut dalam suatu kasus dalam waktu yang bersamaan. Gitu teman-teman. Jadi menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwasanya pertentangan atau kontradiksi antara dua dalil syar'i tersebut terjadi pada nas yang mutawatir. Maksudnya apa? Jadi tidak bisa antara nas yang atau dalil yang qat'i bertentangan dengan dalil yang zonni. Contohnya seperti apa? Misalnya terdapat ayat Al-Qur'an bertentangan dengan qiyas, atau ayat Al-Quran bertentangan dengan ijma. Bahasa itu tidak bisa bertentangan. Sebab mengapa? Sebab antara Al-Quran dengan ijma itu berbeda tobako atau berbeda tingkatan. Karena dalam Islam itu sendiri, sumber hukum Islam itu pertama adalah Al-Quran, kedua as-sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Jadi tidak bisa antara ijma dengan Al-Quran itu bertentangan. Sudah pasti, maka yang dilakukan adalah hukum yang ada di Al-Quran, seperti itu. Dan kaidahnya pun, jika seorang melakukan ijtihad dalam bukunya Abdul Wahab Khalaf itu, apabila tidak ada suatu dalil yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, jadi tidak bisa para ulama berijtihad atau menetapkan ijma jika di dalam Al-Quran itu atau Al-Hadis ada nasnya, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi
ta'arud al-adilah ini atau kontradiksi antara dua dalil ini hanya bisa satu tobako atau sama-sama mutawatir. Contohnya Al-Quran dengan Al-Quran, As-Sunnah dengan As-Sunnah, kias dengan kias, seperti itu teman-teman. Oke, itu sekilas pengertiannya. Jadi setelah saya memaparkan apa itu pengertiannya, alangkah lebih baiknya kita masuk ke bagian contoh, sebab kalau pengertian tanpa disertai dengan contoh agak sedikit sulit untuk memahaminya itu seperti apa. Jadi contoh dari ta'arud al-adilah ini tadi yang sudah disinggung di awal, bahasanya harus mutawatir. Kata Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya mengatakan seperti itu. Oke, setelah tadi saya memaparkan apa itu pengertian dari ta'arud al-adilah, alangkah baiknya kita langsung masuk contohnya saja, sebab kalau hanya pengertian mungkin teman-teman agak sulit untuk mencernanya itu seperti apa. Oke, langsung aja contohnya. Salah satunya itu sebagaimana telah saya singgung di muka, bahwasanya pertentangan antara dua dalil itu harus satu tobakoh atau mutawatir atau sama derajatnya. Gak bisa antara dalil yang qat'i bertentangan dengan dalil yang zonni gitu. Contohnya Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama itu contoh dalam Al-Quran dengan Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Dia katakan, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, diwajibkan atas kamu apabila ada orang yang hendak atau yang meninggal, ya, hendak meninggal di antara kamu dan dia meninggalkan harta, maka wasiatkanlah kepada kedua orang tuamu dan kerabatmu dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang benar, seperti itu. Kemudian Allah berkata lagi dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, dikatakan Allah mensyariatkan atau Allah memerintahkan bahwasanya Allah telah mensyariatkan bagian-bagian warisan untuk orang tua berapa, untuk kerabat berapa, untuk anak laki-laki berapa, untuk perempuan berapa. Jadi Allah telah menetapkan semuanya gitu. Jadi secara lahiriah antara Quran surah Al-Baqarah dengan Quran surah An-Nisa ayat 11 ini terdapat pertentangan gitu. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah mengatakan jika ada orang yang meninggal maka berikanlah wasiat. Jadi manusia itulah yang memberikan wasiat. Sedangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 bahasanya Allah telah menetapkan gitu. Jadi terdapat pertentangan nih gitu. Cara yang pertama untuk menyelesaikan ta'arud al-adilah ini adalah dengan cara al-jam'u wa taufiq. Apa itu al-jam'u wa taufiq? Atau bahasa simpelnya atau bahasa sederhananya adalah dengan dikompromikan gitu antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nah, dalam bukunya Abdul Wahab Khalaf bahwasanya antara Quran surah Al-Baqarah ayat 180 dengan Quran surah An-Nisa ayat 11 ini ditempuh dengan cara al-jam'u wa taufiq, dengan cara dikompromikan, dicari sejelas-jelas itu seperti apa gitu loh, dikompromikan antara keduanya. Ternyata menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 180 itu adalah maka berikanlah wasiat kepada kedua orang tuamu dan kerabatmu ya jika mereka ini terhijab atau terhalang dalam hal menerima waris, salah satunya sebab perbedaan agama gitu. Jadi yang diberi wasiat ini adalah mereka yang terhijab atau terhalang dalam menerima waris gitu. Jadi sudah jelas kalau bagi mereka yang tidak terhalang atau terhijab menerima waris, maka sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan dalam Quran surah An-Nisa 11 bahwasanya berapa aturan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Seperti itu contohnya. 2000 years later. Oke, setelah tadi berupa contoh dari Al-Quran dengan Al-Quran, sekarang saya akan memberikan contoh kontradiksi atau ta'arud al-adilah dalam hal hadis atau as-sunnah. Contohnya yaitu dalam kasus apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan junub
beliau melanjutkan puasanya atau tidak gitu. Hal ini terdapat dua hadis yang membahasnya. Tetapi dua hadis ini saling bertentangan atau kontradiksi, atau disebut dalam kaidah ushul fiqh itu adalah ta'arud al-adillah. Tertera atau termaktub dalam kitab Sahih Muslim bab puasa nomor hadis 1866 yang diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu mendapati subuh. Maksudnya ketika datang subuh, yang berarti tandanya sudah mulai puasa ya. Ketika Rasulullah mendapati subuh, beliau dalam keadaan junub. Nah, Rasulullah ini dalam keadaan junubnya ini sebab apa? Sebab berjima di malam harinya bersama istri Rasul. Namun Rasulullah SAW itu tetap melanjutkan puasanya ya, tidak berbuka dan juga tidak mengkodonya, yang berarti tandanya bahwasanya diperbolehkan untuk berpuasa dalam keadaan junub gitu, dengan syarat bahwasanya Rasulullah itu dengan berjima atau tidak disengaja lah bahasa gampangnya, jadi tidak disengaja untuk dikeluarkan gitu. Kemudian dalam kitab yang sama, dalam kitab Sahih Muslim bab puasa nomor hadis 1864 dikatakan bahwasanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang merupakan Abu Hurairah ini adalah sahabat Rasulullah SAW dan merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ini tidak melanjutkan puasanya ketika beliau dalam keadaan junub. Nah, kuncinya di situ. Jadi terjadi pertentangan antara hadis yang diriwayatkan oleh istri Rasul dan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi mana antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan istri Rasul ini mana yang dipakai, kan seperti itu. Akhirnya ditempuhlah jalan. Caranya seperti apa? Yang pertama dengan jamul wa taufik, yang kedua ada yang disebut dengan tarjih. Para ulama menempuh jalannya dengan cara ditarjihkan. Apa itu ditarjihkan? Tarjihkan itu adalah dikuatkan hadis mana yang harus dipakai gitu. Akhirnya para ulama sepakat bahwasanya menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh dari istri-istri Rasulullah SAW. Sebab mengapa? Karena dalam hal kasus yang seperti ini, kasus yang bersifat sensitif, bahwasanya istri-istri Rasulullah ini lebih berhak atau lebih mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dengan Rasulullah SAW. Sebab istri Rasul ini tinggal bersama Rasul dalam satu rumah, berbeda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak bertinggal dengan Rasul satu rumah gitu. Jadi para ulama sepakat bahasanya hadis yang diriwayatkan oleh istri Rasul inilah yang dikuatkan atau yang dipakai gitu. Kemudian ada juga hadis berkaitan dengan hadis juga masih. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini pertentangan antara hadis dengan hadis juga, teman-teman. Apa itu? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar gitu. Ini saya kutip dari kitab Fiqhus Sirah karangan Muhammad Said bin Malar Ramadan Al-Buti. Dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW melakukan Fathul Makkah ya, Rasulullah itu masuk ke dalam Mekah, kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah. Nah, di sini terjadi dua redaksi yang berbeda. Apa itu? Menurut riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, beliau ini tidak sholat di dalam Ka'bah. Nah, namun melalui riwayat dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Ibnu Umar ini mengambil riwayatnya dari siapa? Dari tiga sahabat, yaitu ada Usamah, ada Bilal bin Rabah, dan ada juga Utsman bin Thalhah. Nah, salah satunya Ibnu Umar ini mengambil dari Bilal bin Rabah. Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam Ka'bah?
Akhirnya bila menjawab bahwasanya Rasulullah SAW itu di dalam Ka'bah beliau melakukan sholat gitu. Jadi jelas secara zohirnya ini berbeda pendapat antara riwayat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas dengan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Rasul tidak sholat, tetapi Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah ini sholat. Nah, kemudian bagaimana sikap para ulama? Itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Imam Muslim atau kitab Minhajut Thalibin, dikatakan bahwasanya para ulama ini menempuh jalur tarjih, menguatkan hadis yang mana? Menguatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Sebab mengapa? Karena Abdullah bin Umar ini meriwayatkan dari Bilal. Bilal ini ikut menyertai Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Berbeda dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan tanpa beliau ikut ke dalam Ka'bah bersama Rasul, sedangkan Bilal ini ikut menyertai Rasul. Jadi yang lebih tahu pastinya seperti apa, jelasnya seperti apa, secara eksplisitnya seperti apa, bahwasanya Bilal lah yang lebih kuat riwayatnya, atau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini yang lebih kuat, sehingga para ulama sepakat bahwasanya riwayat dari Abdullah bin Umar inilah yang lebih dikuatkan dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi sudah ada 3 contoh ya terkait ta'arud al-adilah itu seperti apa. Namun belum dijelaskan seperti apa, secara rincinya seperti apa, cara-caranya dalam menyelesaikan ta'arud al-adilah ini seperti apa. Dikatakan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwasanya cara menyelesaikan ta'arud al-adilah ini terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan al-jam'u wa taufiq. Ya, al-jam'u wa taufiq sebagaimana yang telah saya singgung di awal ya. Yang contohnya antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, bahwasanya dicari dengan cara dikompromikan antara kedua dalil dengan cara yang sahih atau dengan cara yang benar. Itu yang pertama. Secara sederhananya, cara pertama itu dengan cara dikompromikan seperti itu. Kemudian yang kedua, jika tidak bisa ditempuh dengan cara dikompromikan, bahwasanya Abdul Wahab Khalaf mengatakan bisa ditempuh dengan cara ditarjih, sebagaimana contoh 2 hadis yang telah saya berikan tadi di awal, bahwasanya dengan cara dikuatkan, tarjih itu dikuatkan, dilihat sisinya gitu loh. Salah satunya tadi dilihat dari salah satu sisi dari perawi tersebut gitu ya, dikuatkan hadisnya. Kemudian jika tidak memungkinkan dengan cara ditarjih, maka ditempuh cara ketiga. Apa itu? Wa'ulimat tarikh. Apa itu wa'ulimat tarikh? Itu dengan diketahui sejarahnya seperti apa. Jadi antara 2 dalil dilihat apakah dalil yang satu ini datangnya duluan dan dalil yang kedua ini datangnya setelah dalil yang pertama, atau sebaliknya gitu. Jadi harus dilihat dari segi sejarahnya seperti apa, dan kemungkinan itu akan terjadi sebuah nasakh atau menghapuskan hukum sebelumnya seperti itu. Kemudian dengan apabila tidak bisa ditempuh dengan cara yang ketiga, maka ditempuh cara yang keempat menurut Abdul Wahab Khalaf, apa yaitu menangguhkan hukumnya dari 2 dalil tersebut. Jadi ditangguhkan 2 dalil tersebut itu ditangguhkan, jadi seperti itu. Kemudian Abdul Wahab Khalaf mengatakan apabila ada pertentangan antara 2 kias, maka bisa dikatakan secara jelasnya bahwasanya terdapat kesalahan antara salah satu kias tersebut seperti itu. Jadi secara sederhananya cara menyelesaikan ta'arud al-adilah itu ada 4. Yang pertama dengan cara dikompromikan, kemudian yang kedua dengan cara ditarjihkan, kemudian yang ketiga dengan cara dilihat sejarahnya seperti apa, kemudian jika tiga-tiganya tidak bisa maka ditangguhkan hukum keduanya. Seperti itu teman-teman. 2000 years later. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman terkait pembahasan ta'arud al-adilah ini. Jadi kesimpulannya adalah
ta'arud al-adilah itu adalah kontradiksi antara dua dalil syar'i yang menuntut suatu kasus dalam waktu yang bersamaan. Dan contohnya tadi sudah saya berikan bahwasanya, dan perlu diketahui bahwasanya kontradiksi atau ta'arud al-adilah ini tidak bisa terjadi antara dalil yang qat'i dengan dalil yang zonni, atau dalil yang kuat dengan dalil yang lemah. Jadi harus sama-sama kuat kedudukannya, seperti itu. Kemudian cara penyelesaiannya pun tadi sudah saya sebutkan barusan, yaitu ada 4. Yang pertama dengan cara dijam'u wa taufik atau dikompromikan. Kemudian yang kedua itu ada cara ditarjihkan. Yang ketiga yaitu dengan cara diketahui sejarahnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ditangguhkan apabila tidak bisa ditemukan dengan 3 cara tersebut. Jadi itu mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya, baik yang secara tersirat maupun tersurat, maupun secara eksplisit ataupun implisit, secara jelas maupun tidak, secara zahir maupun batin. Saya memohon maaf karena status saya di sini sebagai manusia yang tidak luput atas salah dan dosa. Mungkin itu saja. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.